Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menghendaki bahwa kita peduli kepada hal-hal yang bersifat kekal. Disitulah saudara, Tuhan memberikan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyadarkan manusia bahwa manusia membutuhkan hidup yang kekal. Di situ Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, manusia yang tidak peduli dengan kekekalan akan kehilangan segala-galanya. Semakin banyak ia dapatkan, semakin banyak yang ia tinggalkan. Berapapun banyaknya hal-hal yang sementara yang kita miliki, maka satu kali kita akan jatuh miskin, karena semua itu harus kita tinggalkan dan tidak berbekas. Jadi sebenarnya nilai kehidupan kita sebagai manusia itu apa? Apakah yang sementara tidak berguna? Apakah kita tidak memerlukan yang sementara? Tentu bukan itu maksudnya. Saudara, sebagaimana kita memandang alam semesta yang luar biasa, Tuhan maksudkan agar kita menyadari ada Sang Kekal, yaitu Tuhan yang menciptakan bagi kita. Alam semesta yang sifatnya sementara, namun itu sebuah tanda bahwa Tuhan itu ada. Ketika kita menikmati berkat yang sementara, kita harus sadar ada Tuhan yang menjadikan semuanya itu. Ketika Tuhan memelihara kehidupan kita di dunia yang sementara dengan limpahnya, Ia sebenarnya menyediakan kekekalan bagi manusia dengan jauh lebih limpah, sehingga manusia menjadi manusia yang berharga. Oleh karena itu firman Tuhan menyatakan kepada kita seperti ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, agar barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, mari kita membaca Ibrani pasal 11, ayat 13-16. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang diuraikan dari bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa janji Tuhan di dalam perjanjian lama merupakan gambaran akan apa yang Tuhan sediakan bagi umat-Nya di dalam kekekalan. Karena apa yang di dunia sekarang ini tidak kekal sifatnya, tetapi Tuhan yang kekal akan memberikan yang bersifat kekal, yaitu yang sorgawi. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, janji Tuhan kepada kita sesungguhnya ada di dalam kekekalan. Karena seberapapun bernilai sesuatu, ketika hal itu sementara dan fana, maka ia akan kehilangan nilainya. Tetapi yang Tuhan berikan memiliki nilai selama-lamanya. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan mereka yang menerima janji Tuhan itu, mereka semua telah meninggal. Saudara, kematian mereka memberitahukan bahwa sepertinya mereka tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa mereka sebetulnya menantikan janji Tuhan yang bersifat kekal itu.
Karena apa yang dijanjikan Tuhan di dalam perjanjian lama, itu adalah sebuah gambaran bahwa Tuhan akan memberikan yang kekal kepada kita. Di situ Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ia adalah Allah yang setia. Dia tetap menggenapi janjinya. Yaitu saudara, bukan untuk hal-hal yang sementara, tetapi kepada hal-hal yang bersifat kekal. Saudara, seberapapun besar janji Allah kepada kita, namun hanya terkait dengan hal-hal yang sifat sementara, maka nilainya sangat terbatas. Dan dia satu kali akan berhenti. Tetapi saudara, Allah yang kita kenal bukan Allah yang demikian. Allah yang kita kenal, dia memberikan janji di dalam kekekalan itu. Sehingga saudara, kehidupan kita yang sementara menjadi bernilai karena kita telah menerima hidup yang kekal itu. Saudara, hidup yang kekal itu adalah hidup yang berkelimpahan itu. Karena saudara, di dalam kita memiliki hidup yang kekal itu, maka hal-hal yang sifat sementara menjadi berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita senantiasa mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang lain yang sifatnya sementara akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, iman membuat kita sebagai orang percaya yang mempunyai kebutuhan yang bersifat sementara. Namun kita mempunyai kerinduan untuk hal-hal yang kekal. Saudara, firman Tuhan berkata, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang dalam perjanjian lama yang menerima janji Tuhan, saudara, mereka tetap sebagai orang asing di muka bumi ini. Karena memang saudara, mereka adalah orang asing di muka bumi ini sebab tempat tinggal yang sejati bukan di muka bumi ini, yaitu di sorga. Saudara, kita sebagai orang percaya, kita masih membutuhkan perkara-perkara yang sifatnya sementara, seperti makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Tetapi saudara-saudara, kita sebagai orang percaya harus memiliki kerinduan untuk hal-hal yang bersifat kekal. Saudara, jikalau kita memiliki kerinduan hal-hal yang bersifat kekal, maka kita akan seperti orang-orang perjanjian lama, sadar bahwa kita ini hanya pendatang, orang asing di muka bumi ini. Karena kewargaan kita ada di sorga. Sehingga saudara, kita menaruh harap hidup kita bukan kepada perkara di dunia ini, tetapi kepada perkara sorgawi. Saudara, ketika kita memiliki kerinduan hal-hal sorgawi, maka saudara, hidup kita akan menjadi sorgawi. Tidak tergoncang oleh hal-hal yang di dunia ini. Karena kita percaya, Tuhan yang menyediakan perkara yang kekal. Tuhan juga menyediakan perkara yang sementara. Karena perkara yang kekal jauh lebih bernilai dari perkara sementara. Jikalau Tuhan menyediakan perkara yang kekal, yang begitu bernilai, Dia pasti juga menyediakan perkara yang sementara yang kita butuhkan ketika kita hidup di muka bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mencelikkan mata rohani kami. Seberapa banyak pun yang kami miliki yang sementara akan hilang. Tetapi perkara yang kekal yang Tuhan berikan kepada kami tidak pernah hilang, tetapi akan menjadi milik kami selama-lamanya. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi orang bijaksana ketika kami hidup di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.